Saya udah mahalin jual itu. Oh, udah mahal, saya mau juga dia. Doa saya gitu, mudah-mudahan tidak diambil. Itu doa saya. Oke, Ayu Wiryastuti dan De Arte. Iya. Ini butuh waktu 7 bulan, 7 purnama ya untuk bisa. Enggak, ini karena memang keduanya tergolong sosok yang sibuk juga. Ini sibuk di musik, ini sibuk di pengajaran. Kan gitu. Apa kabar? Sehat? Sehat. Sehat selalu ya. Sehat. Ini saya dari dulu sebenarnya menariknya gini, kalau De Arte sama Ayu Wiryastuti, ini mungkin ada juga pasang lain, tapi jarang. Arranger, penyanyi. Nah, enak nggak enaknya punya pasangan yang saling terkait bidang tuh gimana mungkin De Arte? Mungkin dari De Arte dulu. Kalau enak, kebanyakan enaknya sih satu jalur gitu. Gampang, jadi saling Ya, paham gitu ya. gampang. Iya. Yang gak enaknya itu kan bikinin istri karya itu beban. Bebannya di mana? Kenapa jadi beban? Kita Ya. bikinin lagu misalnya atau musik, takut kalau itu jelek gitu, lebih beban dan jadinya. Nanti malah dikomplain ya. Iya. Anak lain luung-luung. itu jadi ya. Iya. Itu gitu. sering kepikiran gitu. Iya, kepikiran begitu. Karena kan harus bagus. Pokoknya lebih beban lah gitu. Lebih beban. Kalau Iya. yang lain cuan dapat, lebih Iya. ringan. Kalau Iya. ini udah beban, Beban nggak dapat dibayar. Nggak tahu sih kalau bener-bener. Gitu. Ya kecuali kalau hitungan manajemen tetap biarpun istri harus bayar kan itu mestinya kan. Kalau Ayu ngerasanya gimana yuk enaknya? Kalau saya enaknya sih ya karena suami udah arranger ya apa ya hemat di Mana-mana ongkos. lagi. Ya, hemat di ongkos. Hemat di ongkos. Jadi apa namanya karena kita satu profesi jadi kita bisa saling mengerti, saling support pekerjaannya suami, pekerjaannya saya juga. Cuman nggak enaknya tuh kadang-kadang misalnya saya mau nyanyi nih, suami ada kerjaan tak bisa nganter Iya. gitu. Kan begitu. Iya, dia Biasanya nganter kalau sering show itu sering diantar memang. Iya. Iya kan harus diantar. Harus Oh, harus ada pengawalnya. Iya, kalau nggak diantar nanti dikira ini sama orang itu. Dikira ada apa nih kok? Ya, itu kok Ayu nggak- tanpa De iya. Arte Iya, gitu. Aduh. gitu. Oh, sementara ini sibuk gitu kan. Jadi Iya, susahnya di sana gitu ya. Susah di waktu biasanya. Tapi ini kalau dilihat dari startnya dulu ya, ini kan agak Ayu belakangan yang muncul di musik. Kalau De Arte dulu dari Pangkuale dulu ya. Iya, dia duluan. Dari Pangkuale. Ya. Pangkuale dulu jadi anak band dulu, Nah, band. baru ke arranger gitu ya. Nah, saya mau nanya De Arte dulu, Mbak Ayu sebentar. Nah ini soalnya ini Ayu pasti banyak curhatnya juga nih soal lama nunggu lagunya kan di situ. Konon katanya De Arte tuh salah satu arranger tersibuk lagu pop Bali sekarang dan mungkin benar nggak Dek? Asal karena gue sampai sekarang masih dipercaya kan mulai dari 2003 lah. Ingat pernah makan 2003 ya? 2003 Di mulai. Januari waktu itu? Apa di Bukan. sebelum? Bukan. Dulu kerjasama sama Jimmy Silaa. Oh, masih sama Om Jimmy ya, almarhum ya? Kerjasama di sana, main-main ke sana, terus dikasihlah yang pertama itu Gus Babah. Iya. Garap ya sesega. Oh, yang lagu apa judulnya? Bekelang Sirap. Ya, Iya. Bekelang Sirap ya. Itu yang pertama. Sisan Tresna. Itu referensi dari Jimmy Silaa. Iya. Baik beliau. Karena dia maunya Gus Babah garap di sana, tapi Jimmy sibuk. dia kan tidak bisa karena kontrak kan. Betul. Mereka, De Arte aja itu ranger baru gitu dipromosikan, terus itu ya sesega, terus lanjut Alin. Ya. Alin. Habis itu baru ke Januari. Baru ke Waktu Januari. itu di Januari malah ngeband dulu. Jadi band Lindia Band ya? Dia band Oh, gitu, ngeband dulu, terus sambil ke De Antoni. Tuh, sambil di sana juga De Antoni. Tuh. Jadi artinya belum punya rumah tetap waktu itu ya? Ya, kos studio itu. Kos studio. Kos studio. Itu kalau rekaman ada motor lewat, berhenti dulu. Oh, tempat kos dulu awalnya. Kos dulu. Tapi itu tiba-tiba bisa tertarik jadi arranger tuh kenapa ada? Itu gara-gara ini sebenarnya Deko, ada teman kan. Ini dari cerita dari awal ya, dari kampung saya mainnya band rock, bukan enggak kenal lagu Bali. Itu belum kenal lagu Bali, terus ada band dari Denpasar, Dirah Band namanya, itu studio baru, mau konser ke Desa Gerogak, kampung saya.
Terus saya anak muda kan pingin Tampil. nyumbang lah, tampil gitu, tampil. Waktu itu lagu Indonesia aja. Waktu alirannya ska dulu. Ya. Terus dia boleh ikut manggung, tapi dengan syarat lagu Bali dan harus ciptaan sendiri. Wah, tantangan itu. Mikir waktu itu. Tantangan bener itu. Diterima tantangan itu atau mundur? Terima, bikin Langsung. 4 lagu bisa. Langsung. waktu Hanya itu. untuk nunjukin jengahnya Iya. udah. Oke. Gitu dulu. Ciptain lagu, terus ini band ini. Iya. Band. Langsung dibawain. Nama bandnya apa waktu itu? Raden Mas. Nama Raden pas lagu Bali. Raden Mas, itu bapak saya yang ngasih nama. Masih ingat lagu Balinya itu yang waktu itu? Saya 2, ada lagi 1 tuh Demas namanya, dia 2, saya 2. Terus Sujati itu yang udah lupa. Lagu itu memang untuk saya atau akhirnya sempat kemudian dilempar ke orang lain setelah selesai? Enggak. Cuma untuk acara Tenggelam itu aja? terus begitu, untuk acara itu aja. Oke. Dari sana baru kenal lagu Bali gitu? Lagu Bali. Terus ada itu Deko namanya, dia kan main keyboard dulu di Rah. Dia tertarik ngajak saya, mungkin ini mungkin potensi gitu dia bilang. Terus yuk ke Denpasar belajar studio gitu. Nah, waktu pertama saya kenal tuh kenal MC, dikenalin MC. Itu mungkin Ranger dulu tahu MC. Dibawain saya ke ini, ke Gerogak sambil main dia. Gitu. Hanya 1 jam saya bisa mengoperasikan. Menggunakan MC itu? Iya, 1 jam terus. Lama-lama diajak terus ke Denpasar, di studio di Rah namanya. Pak D Semadi namanya yang punya. Tuh. Saya pernah wawancara dulu, cuma lupa-lupa ingat orangnya dulu ya. Deko. Udah lama. Enggak, yang Pak di Rah studionya. Oh iya, lama itu tuh, 99 kayaknya. Betul ya. 99. Tutare dulu di sana. Oh iya. Ya, Tutare. Benar-benar. Tutare. Masih Banyak di Denpos ya, waktu gereja, itu ya? Iya, gereja. Gitu. Saya di sana belajar. Dia kerja, saya duduk ini aja. Menyerap ilmunya. Iya. Itu dari jam 7 malam, jam 5 sore. Terus kan masih terang nih di luar. Terus bukanya lagi udah terang. Udah pagi. Nggak terasa. Nggak terasa. Itu setiap hari. Targetnya waktu itu apa? Kenapa begitu semangatnya DRT waktu itu coba? Karena mengasihkan ini, asik soalnya. Dunia rekaman itu asik memang gitu. Belum kebayang waktu itu bakal jadi dapur utama, belum ya? Belum. Dulu nggak pernah sih cita-cita jadi arranger. Pokoknya main musik aja gitu, udah hobi dari dulu. Gitu. Baru setelah itu berlanjut gitu ya terusnya? Iya, berlanjut terus. Nah, kayak tadi yang saya bilang, dikatakan sebagai arranger terlaris saat ini. Komentarnya gimana, Darsa? Dan karena kan memang orang lihat, mau bikin lagu Bali, siapa? Pilihannya ada banyak, tapi salah satu di antara yang top 5 lah dibilang salah satu DRT. Ya, saudaraku masih dipercaya lah gitu. Karena kalau saya itu terus belajar gitu dari awal belajar arranger sampai sekarang masih belajar juga gitu. Artinya mempelajari situasi pasar musik sekarang apa. Pasar musik, terus teknologi juga. Ya, ada. kita ikuti, kita terus belajar gitu. Artinya tidak terpaku sama, tidak kaku lah gitu. Kita ada musik genre begini, ya kita ikutilah dikit gitu. Ya, karena kalau DRT yang minta musik apapun oke ya. Rock bisa, lagu Bali oke, Mandari oke. Terakhir kemarin saya lagunya siapa tuh yang agak Tika ya, reggae. Ya. Reggae juga oke, masuk juga kan gitu ya. Karena pengalaman ngamen mungkin kok. Oh, background di band itu ya, Band jadi ngamen penguasaan itu pengaruh sangat besar soalnya. Karena top 40 itu kan berbagai jenis genre musik. Betul. Sekian tahun masuk di sini, oh ada lagu gini, langsung keluar dia. Enak nggak enak jadi arranger tuh apa? Nggak enaknya. Enak terus. Enak terus. Yakin? Yakin. Karena hobi mungkin ya. Karena hobi juga gitu ya. Gitu kan hobi. Tapi pernah nggak mengalami stagnan soal ide itu, orang lagi order nih numpuk, tapi ini yang namanya seniman kan kadang-kadang tidak mood atau gimana deh. Itu kalau dapat lagu yang jelek. Kriteria lagu yang jelek dan tidak itu menurut DRT ada nggak secara mudah, mungkin biar orang-orang tahu menilai dari apanya mungkin. Yang
lagu yang enak tuh sebenarnya yang easy listening, tidak jelimet. Artinya ada kadang buat lagu bait satu lain, bait dua lain, rapnya lain lagi lain. Itu yang bikin apa namanya? Lagu apa nih? Gitu. Biasanya kalau dapat yang kayak itu ditolak atau gimana? Enggak. Masa Tetap rezeki diterima? Terima. Cuma ngerjainnya di setengah hati gitu ya? Iya, gitu. Gitu. Artinya kalau dapat lagu yang bagus itu dengerin sedikit aja, sekali aja dengerin demo udah masuk. Gitu. Kalau paling cepat berapa lama tuh mengarrange satu lagu? Kemarin 30 menit. Ada? Lagunya siapa kalau boleh tahu? Kemarin siapa ya? Siapa ya kemarin ya? Itu saya hitung 30 menit. Karena memang udah langsung dapat feel-nya atau gimana? Iya. Udah itu lagunya udah enak kan, langsung 30 menit. Kalau yang paling lama berhari-hari benar. Kalau semakin pendek mungkin karena udah pengalaman kok ya, jam terbangnya tinggi kan. Dulu paling enggak 3 jam. 3 jam selesai dah, baru selesai. Sekarang udah bener 2 jam. Sekarang maksimal 1 jam udah selesai. Oke, maksimal. Itu masih Udah makanan sehari-hari ya. Itu arrangernya aja. Bikin Ya belum musiknya. mixing dan segala macam Belum dan lain vokal lagi. gitu. Tapi, nah ini mungkin nanti Ayu juga bisa cerita, kata De Arte kalau sebagai operator rekam tanpa segala macam, termasuk arranger, termasuk orangnya saklek juga ya. Benar nggak? Iya. Artinya dibilang galak, tegas. Nah tegas mungkin lebih tepat. Ya. Gimana? Karena gini, sekarang masih udah mending kok. Kalau dulu baru bait satu aja udah tak suruh pulang. Kenapa? Karena begini, satu penyanyi itu ngeluarin duit Ya. dan duitnya enggak sedikit. Ya. Kalau di pikiran saya itu harus bagus. Kalau enggak bagus, kasihan dong kamu keluarin duit banyak-banyak, akhirnya enggak kelihatan lagunya. Gitu. Artinya tegas itu lebih karena kepentingan dari Iya. yang bikin lagu juga kan. Terus kalau dia jelek, saya juga yang kena, kan? Arranger De Arte. Iya, saya juga yang kena. Dan kalau dia tidak naik, dia tidak akan balik lagi. Iya. Kalau itu prinsip saya, kita bikin bagus, Permak bikin bagus, hanya dia bagus naik, dia akan pasti kembali. Kan pengaruh dengan ini juga. Jadi tegasnya itu lebih karena masalah kepentingan bersama gitu. Iya. Gitu. Dan karena kasihan kok, bayar. Tapi ada orang nggak paham deh, karena mereka berpikir bahwa oh yang penting saya bayar, serahkan baca arranger, kan ada yang berpikiran begitu. Iya. Gimana menurut Arsa? Kalau saya enggak mau gitu, gitu walaupun dia harus, kalau dulu ini, kalau sekarang udah ada agak inian lah, ada agak Lebih longgar. gitu. Kalau dulu kan karena itu juga produksi Harta Pro kan harus itu. Iya. Kayak contohnya Cirut Ardika, Iya. itu yang takut ketara Betul. itu sampai sekarang itu kan, itu sampai 2 kali tak usir itu. Sama. Cirut Ardika mudah-mudahan nonton ya. Nah, itu kan take pertama, itu dia masih kaku suaranya, belum ada vibra, belum ada cengkok. Keluar, belajar lagi, selagi seminggu sini. Terus lagi seminggunya ke sini kan. Masih kaku dia, baru bait pertama nyanyi, keluar, pulang, tak kasih waktu Sekali 1 bulan. lagi. 1 bulan sekali lagi, kalau enggak out. Kayak pegawai ya, SP1, SP2, SP3 udah SP3 udah. Iya, kalau dipikir-pikir saya begitu, saya kan dibayar kok. Tapi kok keras gitu. Gitu. tanggung jawab ya. Ya, tak kasih waktu sebulan. Kalau enggak berhasil, out, enggak boleh ikut Harta Pro. Gitu. Akhirnya sebulannya lagi sampai dibilang gila dia sama temennya di sana nyanyi. Gitu. Akhirnya muncul kok. Ya. Vibranya muncul, cengkoknya muncul. Artinya bahwa peran arranger itu bukan hanya sekedar terima order bikin dia, tapi tanggung jawab keberlangsungan penyanyi itu juga gitu. Gitu. Berarti lumayan banyak orang yang pernah diusir ya. Ada yang ngambul juga. Nggak jadi ikut. Boleh sebut namanya? Nggak. Ada yang ngambul, tapi habis tak giniin dia. Kalau dulu saya keras kok, biar rame tuh. Jangan nyanyi Garuda Pancasila, Garuda Panca, gitu saya. Biar rame nggak menang gini, jahat saya memang dulu. Tapi jahat dengan tujuan baik gitu. Tapi habis itu gitu. Sekarang terserah Anda. Kalau Anda ngambul, Anda yang rugi. Gitu. Kalau kamu mau dengar omongan saya, ini pakai support, belajar. Gitu. Dan memang ngambul.
Dan ngambil dia. Kalau cerit enggak. Setelah itu pernah ketemu nggak? Setelah dia ngambil itu? Enggak pernah. Saya nggak tahu Tapi kalau ketemu sama-sama kira-kira biasa ngomongin apa ya nanti gitu. Enggak, kalau nyapa biasa sih, ketemu di luar. Cerita arrangernya kita tahan dulu. Nanti ada banyak pertanyaan soal arrangernya saya tertarik. Nanti ini soalnya memang apa boleh bilang pengalaman saya kira nggak akan ada habisnya. Sekarang Ayu. Ya. Ayu Wiryastuti yang saya tahu fotonya masih saya simpan. Sempat dulu gabung di Januari juga. Iya. Sempat di Aneka ya, Iya, rekaman sempat. sama Gung apa ya kalau nggak salah. Ya. Ya, benar. Nah, ini tapi menolak dikatakan penyanyi senior padahal lama. Kenapa Ayu? Kenapa ya kalau penyanyi senior itu kan istilahnya udah jam terbangnya tinggi, terus kualitasnya bagus gitu. Pokoknya sampai sekarang lah masyarakat masih mengagumi gitu. Kalau saya kayaknya masih belum deh. Tapi kalau Ayu kan lumayan, ada rilis lagu juga lumayan banyak peminatnya. Iya sih. Mungkin testimoni dari The Actor juga agar gitu. Iya, memang lagu udah lumayan sih saya kan dari 2003 kalau nggak salah tuh terjun di lagu Bali. Betul. Terus 2004 mulai rekaman sampai sekarang lah. Cuman ya masih banyak yang harus dipelajari sih kok gitu. Jadi belum pernah ngerasa mengatakan kalau orang ada menyebut artis pop Bali nggak mau disebut artis gitu ya. Dia minder dia. Iya. Kurang percaya diri gitu. Kurang percaya diri saya karena masih banyak lah yang bagus. Iya. Kalau saya misalnya oh saya artis nih gitu, nanti bagi diri saya sendiri nanti apa ya saya sudah artis nih, jadi nggak ada Yang mau effort di- ke depannya itu belajar lagi ke depannya tuh nggak ada nanti gitu kok. Tapi kalau Ayu termasuk boleh dibilang tidak terlalu sering bikin lagu, tapi juga tiap tahun selalu ada. Apa itu karena kesibukan Ayu sebagai guru atau karena kesibukan Bukan saya. bukan The Actor? Biasa kok bengkel nggak pernah Iya. disetting motornya. Kayak apa namanya kayak tukang- Motor sendiri nggak pernah di gitu kita kan yang diutamakan ya pertama dapur ya Iya, kok ya. dapur dulu. Saya supportnya di Arte kan kerjaannya dia maksudnya untuk keluarga Betul, itu dulu. Kalau karya kan boleh-boleh aja. Yang penting setahun itu adalah satu keluar. Target selalu ada 1-2 gitu ya. Cuma itu dah kayak yang dia bilang tadi itu dia agak beban buatin istrinya lagu, takut ini nanti takut. Cuma tema juga pemilihan tema juga sekarang kan udah banyak kok ya lagu ya bermacam-macam gitu ya. Buat tema apa ya sekarang gitu. Karena dia nggak mau Yang sama, mengulang yang sama. gitu ya. harus ada karakternya gitu. Nah, kalau dulu ada bisa kedua-duanya. Dulu yang membuat The Actor tertarik ke Ayu, tertarik dalam arti kata sebagai pendamping dan tertarik dengan kemampuan sebagai penyanyi apa? Mungkin ada dua tertariknya terhadap Ayu. Karena ketika ini kayaknya penyanyi yang bagus tuh apa? Ya buktinya akhirnya jadi arranger juga. Yang kedua tertarik kemudian jadi pendamping. Apa yang menyebabkan? Ya karena selain cantik juga kan suaranya bagus gitu. Oh, cocok nih dalam pikiran saya dulu kan ini cocok untuk pendamping karena satu hobi gitu. Ya. Nggak gini jadinya. Memahami dunia lebih Iya, mudah lebih sama-sama. jadinya gitu. Akhirnya ya kenal di sana lah di Gung Apai itu sama bandnya. Dia nggak punya pemain keyboard, dia pinjam saya. Kenal dengan vokalisnya. Ya itu. Dulu apa KKN ya nama band? KKN. KKN. ya. Kan banyak bilang dulu, Ayu Wiryastuti jadi penyanyi karena The Actor. Bukan sebenarnya. Malah sebenarnya dia duluan nyanyi. Sebelum saya Kebalik jadi- orang yang menilainya ya malah. Iya. ya. Gitu. Kalau The Actor menilai kualitas vokalnya atau sejujurnya aja dari awal bahwa The Actor ngelihat misalnya dibanding dengan penyanyi lain seperti apa? Boleh dong Ini belak-belakan jarang dulu. langka ini kok. Bukan saya karena istri ya. Iya. Dia itu kan sering saya bikin lagu. Demoin lagu ini. Demo lagu untuk penyanyi lain. Iya, misalnya lagu cewek itu kan kalau saya nyanyiin kan jelek gitu. Itu 5 menit udah kelar kok. Sempat bimbang nggak biasa? Karena udah bikin demo untuk orang lain, ternyata dia bagus. Kasih orang lain apa? Kasih dia aja. Sempat nggak bimbang itu? Itu yang lagu Putri Bulan itu. Saya udah mahalin jual itu. Oh, udah mahal, ternyata mau juga dia. Doa saya gitu, mudah-mudahan nggak diambil. Itu doa saya. Ketumur nganti yang itu. Dia yang nyanyiin demo ini kan, mudah-mudahan nggak diambil. Diambil kok.
Dilema ya kalau itu memang. Iya, itu lagu pesanan soalnya Iya. kan. Kalau saya nggak kasih kan jahat kok. Iya. Jahat ya. Betul. Dia nge-request tema, akhirnya jadinya begitu. Aduh, Ternyata kok cocok untuk istri saya ya. iya. Mudah-mudahan nggak diambil. Diambil kok. Iya. Kalau nggak dikasih dia kan jahat saya. Betul. Tapi pernah nggak Ayu ngerasa artinya dibikinkan lagu sama De Arte ternyata itu memang spesial banget lagu yang mana gitu? Yang ini yang terakhir yang Beli Pahlawan itu saya senang sekali lagunya aku. Itu kan Brida yang buat untuk para suami-suami sih. suami Kalau Ya. kalau istri kan udah banyak yang buatin Ya. lagu gitu. Untuk para suami. Para suami di luar Gitu. sana yang kerja banting tulang buat istrinya. Tapi kalau saya mikir setiap lagu itu kan jodoh-jodohan Betul. kok ya. Mungkin De Arte buat lagu untuk penyanyi lain, dia pikir Ya. istri saya aja kasih kan gitu. Betul. Mungkin rezekinya nggak kayak gitu gitu. Iya. Semua Ketika dibawakan orang kan lain lagi gitu. mungkin lain Benar. lagi kan gitu. Hokinya lain-lain kok. Oh iya, Ya, benar. semua setiap lagu tuh punya jodohnya, punya rezekinya gitu. Tapi saya bangga kalau De Arte bikin lagu untuk orang lain tuh naik lagunya gitu. Kalau ketimbang misalnya saya yang Ya. nyanyiin naik, mungkin orang pikir oh ya nak kurenane. Bo Ya, biasa nak nak ya. kurang tuh kayak gitu jadi orang yang Kayak itu malah ya. gitu ya. Kalau orang lain yang bawain terus naik itu lebih gimana ya? Lebih, Artinya anggapan orang bahwa jadi istri arranger tuh pasti lebih gampang dapat lagu paling bagus ini belum tentu ya. Belum tentu. Iya, Cocok-cocokan Iya, juga. Jodohan betul. juga gitu. Ya Bin kalau De Arte lagi nggak mood nunggu lagunya nggak jadi-jadi ya gitu. Iya benar tuh sering terjadi tuh. Yang kalau Ayu sendiri ini kan benar jadi guru juga. Sekarang udah Udah. Udah pindah. Pindah kan di tugas. bidang apa? Saya di Dinas Pariwisata sekarang. Dinas pariwisata. Lebih enak jadi penyanyi apa jadi pegawai? Kalau kalau mau dibilang sih nyanyi itu emang hobi dari betul. kecil ya kok ya. Cuman kan nggak bisa dipakai untuk mata pencaharian kok ya, itu cuman apa ya sampingan lah ya. Sampingan. Yang lebih ini untuk masa depan tuh kan kerjaan yang di pegawai ini Betul. gitu. Kalau untuk yang dunia itu kan sudah De Arte, di musik itu. di musik gitu. Kalau dua-duanya ini Sama lancar, ya berat. Ada salah satu yang saling support gitu Iya, jadinya. gitu jadinya gitu. kalau dua-duanya sibuk nyanyi, nanti banyak yang iri kok. Iya. Lagi nanti tuduhan itu tadi ya. Iya. Aku dan kan banget lagu kan itu nanti kan berat kan. Tapi kalau di rumah dari putra putri ada ngikuti jejak bapak dan ibunya nggak? Ada. Tapi belum fokus dia. Iya. Itu anak saya pertama tuh bagus suaranya. Restu. Dibikinin lagu enggak dihiraukan. Belum fokusnya mau ke Iya, musik gitu ya. belum. Tapi ya karena De Arte tahu talent udah ngerasa bahwa ini bakal bisa jadi gitu Iya. ya. Gitu. Kalau Ayu rela nggak artinya bahwa dalam arti kata rela dalam arti kata merestui nggak kalau putra putrinya juga terjun ke musik? Ya, pasti ya aku ya. Karena biar ada penerus kan kita gitu. Cuman ya apa ya tergantung merekanya aja, nggak dipaksa gitu. Enggak pernah dipaksa. Artinya Ayu maupun De Arte nggak pernah memaksakan Pernah. putra putri ikut gitu ya. Nggak pernah. Les vokal pun enggak pernah. Otodidak aja sih. Tidak aja. Nah, kalau soal industri rekam lagu pop Bali sekarang gitu, kalau Ayu maupun De Arte ngeliat gitu, setelah era YouTube dan segala macam gini gitu, ya ini kan kebetulan De Arte dan Ayu berawal dari bahkan ya dari awalnya kaset, VCD, Iya. CD sampai sekarang YouTube. Ya. Kesan atau perbedaan apa yang dirasakan dari De Arte dulu? Dulu waktu zaman kaset udah mulai pudar itu saya agak bingungan, apa solusinya nanti? Pasti ada solusinya. Terus akhirnya itu terakhir 2010 kayaknya. Kaset udah mulai ditinggalkan. Benar hilang ya. Akhirnya mulai ada ini. Dulu kan produser membiayai penyanyi. Iya. Sekarang udah saya prediksi dari 2011 2012 itu kalau karena musik itu tidak akan mati kok. Iya. Kalau musik mati kiamat kok. Pasti akan tetap orang putus, Pasti cuma akan- bentuknya yang berbeda ya. Pasti akan bernyanyi, cuman jalannya berbeda. Akhirnya saya prediksi kemungkinan nanti penyanyi itu akan membiayai dirinya sendiri. Itu akhirnya terbukti Terjadi. Saya bikin wadah kompilasi, artinya tidak terlalu banyak biaya, cukup satu lagu sudah punya album. Iya.
Itu solusinya kan udah ada solusi. Wah, ini Harta rame, perut, rame, ya. iya. Rame. Hanya sampai 2017 atau 2016 mulai YouTube. Mulai YouTube, hanya jalan, ada uangnya, hanya COVID itu dah solusinya. Iya. Untung ada YouTube, kalau enggak mati kok. Iya. Ya pas mengisi ketika masa kemarin itu ya. Iya. Tuh. Gitu. Karena ada yang kelas sultan itu mau bikin channel itu kan duitnya banyak, itu kan banyak itu. Artinya penyanyi yang diam disuruh nyupport, dikasih karya dan dikasih uang juga kan. Pencipta lagu jalan, arranger jalan, penyanyi juga jalan walaupun nggak manggung dia. Artinya bisalah selama dua tahun itu Tetap bertahan. jalan kan itu kan. Itu gara-gara YouTube kalau menurut saya kok. Ya, peran medsos dan YouTube itu besar Iya, sekali iya. gitu. Ya. Tapi kalau kenikmatan yang De Arte rasakan sebagai seniman, sebagai musisi menggarap musik itu enakan mana ketika zaman yang cenderung bukannya nggak maju, ketika kaset kan masih agak sulit rekam, dalam arti kata harus rekaman pakai sistem track dan segala macam. Kalau sekarang kan banyak dimudahkan oleh digital. Bagusan sekarang karena alatnya udah canggih, udah terlalu sangat repot mixing. Gitu. Kita beli aja alat yang bagus. Udah gampang mixingnya gitu. Kalau dulu kan enggak. Kita gunakan alat sekedar Dan biayanya juga lebih tinggi malah ya kalau kalau sekarang dulu lebih jadi. tinggi gitu. Luar biasa. Makanya kalau kita mau hasil yang bagus ya gunakan alat yang bagus. Cuman kalau saya kan nyicil dulu kok. Gitu. Ya, perjuangan benar dari studio kos sampai sekarang Iya, punya studio iya gitu. Nyicil akhirnya tahu oh begini, kalau alat yang biasa begini hasilnya begini. Wah, Jadi kalau orang tahu bahwa De Arte seperti sekarang hanya sekejap, keliru kan, karena proses itu mereka nggak tahu dari dulu ya. Iya, gitu. Kalau Ayu ngerasakan perbedaan jadi penyanyi yuk, ketika awal-awal akhir 90-an itu, ketika era kaset TV masih oke, dan sekarang ini di mana yuk? Apa ya perbedaannya? Kalau dulu kan ada kaset, CD itu kan ada fisiknya ya, kok ya. Sekarang kan lebih di digital kan. Kalau dulu jangkauannya mungkin dikit. Betul. Sekarang gampang. Sekarang kan udah Kemana aja orang bisa. YouTube kan bisa menjangkau semua daerah, semua negara. Tapi kalau persaingan gimana Ayu ngerasakan? Eh, Ibaratnya kan kalau sekarang orang mengatakan, ya termasuk mungkin di Avenger juga, pertarungan bebas sekarang kan kalau gitu. Artinya orang udah bisa bikin media sendiri, punya modal sendiri, upload sendiri, nggak bisa dikontrol. Kalau dulu kan masih bisa dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan masing-masing gitu. Iya, kalau persaingan, kalau saya orangnya nggak suka bersaing soalnya tuh ya. Saya Santai. slow aja. Saya seneng banyak yang ngeluarin karya kan dengan berbagai macam genre musik. Kalau saya sih melihatnya itu bagus, apalagi yang muda-muda sekarang sudah banyak yang buat karya. Betul. Nggak ada persaingan sih, cuman saya yang pasti saya ada karya itu aja. Bisa terus meramaikan musik Bali itu aja sih. Untuk eksistensi Ya, kan itu jadinya. eksistensi itu aja. Gitu. Kalau ngejar apa-apa sih enggak sih. Saya nggak ambisian itu Nggak enggak pusing-pusing. soalnya. Berarti De Arte juga ngamati selama ini menangani Ayu udah sebagai penyanyi gitu, boleh dibilang nggak terlalu ngotot banget, Nah, nggak juga ya. enggak. Karena gini kok, adanya adil lah gitu. Kalau saya ngotot, kamu harus naik. Nah, dia juga udah ada rezeki, itu kan udah kerja, ya udahlah gitu. Ngapain ribet-ribet bikin tensi naik aja. Dijalani aja. Gitu. Santai aja lah gitu. Yang penting jalan kedua-duanya kan Iya. itu bisa kan. Iya. Itu udah sangat syukur sekali dia punya penghasilan, saya punya penghasilan kan udah. Kalau lagi kejar lagi penyanyi, wih. Nah, tadi kan dia bilang bahwa dia kan seperti kalau sudah asik rekaman dari matahari terang sampai terang lagi. Ayu sebagai suami gimana kadang-kadang lihat ini sibuk aja di depan monitor aja kerjanya istri itu, suami itu gimana Ayu? Kalau dulu sih kesel kok ya, apalagi awal pacaran tuh Iya. kan, Nida sudah aransemen. Kita tuh ketemuan gitu, saya ditinggal kerja kok. Iya. Diem gini dia nongosin yang megawe gitu. Jadi ngapel di rumahnya dia kerja sendiri. Iya, kerja sendiri. Tanggapannya lain. Kalau tanggapan saya kan gini.
saya ngedengar kesaktian, Ya. modalnya panggil sangat demen. Gini bu, ternyata dia Malah berpikir sebaliknya. Kan cewek tuh perlu Perhatian. diperhatikan Iya. gitu, dia malah asik kerja gitu. Yang cowok ingin menunjukkan kehebatan, yang cowok ingin Kehebatan. perhatian. Iya. Nggak nyambung. maksud saya begitu. Tapi setelah berumah tangga ya saya syukuri Lidak tuh orangnya tekun kok. Dia tuh kalau ada misalnya yang dia passion yang dia ingin pelajari, terus dia belajar itu, dia cari referensi di mana gitu, dari musik luar negeri juga. Tekun sekali dia, dan lama kelamaan kan kita mulai mengerti ya bahwa dia tuh begitu karena untuk keluarga Iya. gitu. Yang itu kalau lagu yang sering DRT ciptakan untuk Ayu memang berdasarkan keseharian di rumah ya, kebanyakan idenya tuh gimana? Iya, Iya. saya berusaha untuk ini apa namanya, memikirkan lagu dia tuh sekarang yang Realita. positif lah, realita tentang kita gitu. Artinya sekarang lagu-lagu yang nyeleneh enggak lagi. Iya. Sebut begitu. Dulu iya sering ya bikin Iya, ini. kayak urutan Ramah Meong itu kan. Iya. Tapi lumayan ngetop tuh urutan nama Meong. Iya, tuh. sing punya sing mulia, tapi saya enggak mau lagi. Udah lewat masanya gitu. Alah gitu ya. Sekarang mengeluarkan vibra positif aja Iya, katanya gitu. aura positif aja lah, karena lagu itu kan kayak doa gitu doa. loh. Betul. Kalau kita bikin lagu yang positif ya kembalinya ke kita juga positif, positif juga gitu. Yang itu juga rasakan ya ketika bikin karya untuk yang lain juga Iya. gitu ya, seperti itu ya. Pokoknya kalau sekarang bikin lagu selingkuh itu enggak mau saya. Kalau ada yang minta order, Kalau ondor enggak masalah. Oh, saya kalau jual. Untuk istri enggak. Untuk Wah. istri enggak. perlakuan spesial berarti Iya. treatmentnya khusus berarti. Makanya sekarang susah nyari tema gitu. Iya. Kadang-kadang tema negatif itu lebih diterima masyarakat. Iya, faktanya kan begitu. Iya. Tapi pernah nggak ada sebaliknya Ayu yang mengajukan tema Darta yang garap? Ada? Atau lebih banyak emang Lebih dari banyak Darta? Ada. di ini sih. Enggak. Saya aja sih, diri saya aja. Yang dari idenya biar pas gitu ya. Nah, kalau sebagai arranger gitu deh, orang, nah yang kita lihat sekarang kan karena kemajuan teknologi tadi, yang Darta bilang tinggal beli alatnya, jadi banyak sekarang muncul orang menyebut home studio. Iya. Bahkan lebih mudahnya lagi, tinggal beli satu komputer, beli speaker 2, beli software, lalu menjadi arranger. Iya, ya. Sebetulnya apa sih yang disebut dengan arranger? Mungkin Darta bisa menjelaskan biar orang paham juga. Kalau arranger tuh kayaknya orang, kalau menurut saya ya, pemain musik yang lebih spesial dia. Karena tidak semua pemain musik bisa jadi arranger. Gitu. Karena arranger tuh spesial dia, beda dia. Gitu. Pemikir dia, apa namanya? Menggarapkan konsep musiknya gitu ya. Gitu. Apa namanya ya? Pencipta dia. Mengarrange, mengatur. Arrange, gitu. ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa arranger itu, Ayu misalnya punya lagu, dia udah punya konsep musiknya, DRT tinggal mengaturkan rekamannya aja, itu disebut arranger juga nggak? Iya. Sama nggak dengan operator? Operator studio. Kan kadang-kadang itu ada. Jadi lain. lain lagi kan? Operator. Ya. Kalau arranger dia drumnya begini, pukulannya begini, bassnya begini, walaupun dia tidak bisa main. Otaknya kan dari Dia dia. otaknya gitu. gitu. Dia kan bisa pakai pemain lain. Tuh, nah makanya kan arranger dan operator itu kan berbeda gitu. Iya. Karena kadang-kadang ada orang paham yang penting dia bisa jalankan program, Oh itu operator. operator. Kalau Jadi- arranger ya konsep dia. Artinya arranger tuh dia tahu konsep dalam sebuah band itu drum gimana pukulannya. lagu ini mau dikasih Iya. apa gitu ya. Iya. Makanya kalau arranger tuh sebenarnya harus bisa main musik semuanya sebenarnya. Iya. Minimal harus ngerti main lah walaupun apa namanya dikit-dikit lah apa-apa. Yang penting dia tahu pukulan drum Paling gimana. enggak musik dasar, gitar, bass, Iya. drum, keyboard itu dia tahu gitu kan ya. Itu jadi dia arrange. Kalau dia mau pakai pemain lain kan boleh. Ya, betul. Itu. Yang penting dia minimal dia harus bisa main. Nah, kalau komentar data terhadap dulu kan apalagi waktu zaman kaset, arranger itu kan sangat langka. Langka, Ya, iya. sebut termasuk yang almarhum Jimmy Silaa, Eko Eko. Wicaksono, dan sekarang masih aktif ada Pak Gusti Sudarsana, ada Arta. Dan selebihnya itu adalah generasi-generasi baru. Nah, komentar De Arta ngelihat artinya sekarang udah semarak banget. Ada orang yang dengan bangga menyatakan sebagai arranger. Komentar De Arta gimana? Kalau Dulu saya- mungkin orang nggak ada yang berpikiran, saya mau jadi penyanyi, jadi musisi. Sekarang arranger pun kayaknya orang
ini Iya. kayaknya oke juga nih Buat profesi saya ini sih kan gitu. tanggapan positif aja kok. Karena begini, mungkin saya dulu juga begitu di waktu baru muncul, mungkin dibicarakan juga sama Jimmy, Eko yang senior gitu. Kalau saya sih positif aja untuk menambah semangat aja berkarya yang lebih beda biar tidak kalah sama junior gitu loh. Iya. Itu aja sih positifnya. Oh, ada arranger. Oh, semangat nih biar kita tidak malu jadi senior gitu. Harus bagus juga gitu. Semacam motivasi loh, kok gitu. Motivasi jadinya untuk berkarya harus bagus, tidak boleh jelek karyanya gitu. Ada kalau kemudian ada kecenderungan kan biasanya orang kemana arah angin ke sana orang ngambil jalan. De Arte sedang ngetop gerudogan De Arte, si B ngetop semua ke sana. De Arte ngeliat kecenderungan itu seperti apa gitu. Begitu biasanya kan satu lagu muncul ngetop, siapa punya si ini? Ya, Semua ke sana. gitu, Itu gimana? Normal sih itu kok, normal. Artinya misalnya sekarang genrenya musiknya begini. Yang ngetop begini, mungkin kebetulan bukan saya yang aransemen, tapi ngetop zaman sama. Saya harus mengikuti sedikit ke sana gitu. Itu mungkin zamannya musik sekarang begitu, saya setidaknya harus mengikuti ke sana, tidak boleh ego gitu. Walaupun saya senior itu misalnya kan. Artinya kadang kapan harus mengeluarkan idealisme, Iya. kapan kita harus ikut pasar kan Iya, gitu ya, gitu. betul. Itu. Yang kalau untuk Ayu Widiastuti sendiri gitu, De Arte punya mimpi apa yang ingin dilakukan lagi terhadap Ayu? Ini kan potensi bilang tadi bahwa ya bagaimana ini potensi yang langka seperti yang dibilang tadi dari vokal atau apa. Punya mimpi apa untuk Ayu mungkin yang kita dengarkan yuk. Mungkin belum pernah disampaikan Ayu. Kita menjalaninya santai aja saya ya, Bro, ya? cita-citanya sih menua bersama aja. Oh, wis. Romantis ya. Kata De Arte romantis. Iya. Itu judul lagu baru ya. Menua bersama. Menua bersama. Bisa jadi gitu. Saya tidak punya ambisi apa-apa Obsesi lagi. mau, Iya. oh ini nanti mau diorbitkan enggak itu ya? Nah, udah capek kok. Udah capek dengan Iya. kerjaan gitu ya. Makanya saya hiburan aja sekarang. Gitu. Adanya tidak perlu kamu harus ngetop ini bikin lagu harus ini. Nah, saya santai aja. Yang penting dapur Tetap ada. dapur tetap Ada ngebul aman. gitu ya. Iya. Jadi semakin tua tuh idealisme tuh semakin turun di aku. Berarti udah Lebih ke realitas. pasti berbeda kan dengan ketika Iya. zaman-zaman nyanyi dulu ya, Iya. Ayu yang sekarang itu Iya, kan. beda. gitu. Kalau soal tampil pentas, ya mungkin ya, mumpung nyebut nih nggak enak sih nyebut tua deh. Kalau sudah senior berarti bilang, Ayu merasa nggak artinya ada perubahan, ngerasa bukan kurang percaya diri lagi gitu ketika awal-awal tampil dulu gitu dengan sekarang kalau di panggung. Iya sih Ko ya. Kalau dulu kan lagi semangat-semangatnya itu percaya dirinya otomatis muncul gitu keluar. Kalau sekarang kan udah banyak yang bagus-bagus, teman-teman penyanyi itu kayak apa ya? Apalagi jarang sekarang ambil jarang, job iya. itu kan. Jadi agak kayak nak mare nyumunin Ya, gue kayak gitu. orang baru jadinya aku. Merasa gitu ya. Jadi. Karena perhatian orang itu kan ke penyanyi yang top sekarang. Iya, gitu. iya aku. Kadang dulu kan seneng kalau apa penontonnya rame itu, seneng dah Kalau kan. sekarang masih jadi mikir gitu. Iya. Kok grogi ya ini kalau menonton sekarang rame gitu sih. Ya, ada apa lah, ada masanya semuanya. Ada masa. Iya. Iya. Bukan berarti sama sekali, tapi artinya mulai selektif memilih Iya. job gitu berarti ya Iya, sekarang ya. seperti itulah aku. Udah nggak seheboh dulu lah. Kalau dulu kan tambah banyak job tambah seneng gitu. Kalau sekarang lebih ke fokusnya keluarga sih kok. Ada anak-anak di rumah kalau ditinggal terus nyanyi kan gimana? Ya apalagi ya orang mengatakan kalau ketika anak usia pertumbuhan itu butuh perhatian Iya. khusus kan gitu deh ya. Iya. Dan yang penting itu tadi udah punya penghasilan dengan sendiri ya aman kan gitu ya tadi ya. Setidaknya aman lah kok. De Arte kalau selama jadi arranger mungkin berapa tahun jadi 2003 20 hampir 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun jadi arranger. Suka dukanya apa yang De Arte rasakan atau pernah ada pengalaman yang tidak mengenakan atau apa yang paling tak terduga? Apa ya kalau tidak mengenakan sekali sih. Nah, cuman saya itu nggak mau diintervensi. Artinya kalau Anda percaya dengan saya
serahkan lagu Anda ke sini, percayakan sama saya. Kalau nggak percaya, nggak usah ke sini. Ada nggak mendikte pang kini, pang itu gitu? Iya, ada beberapa gitu. Artinya, pianonya jangan dipukul begini. Oh, nggak usah ya, nggak usah. Tak kembaliin uangmu gitu. Pernah gitu ya? Pernah. Gitu. Karena kalau dia suruh main nggak bisa soalnya kok. Idealisme yang jalan di sana waktu itu. Iya, gitu. Karena saya tahu main, dia komentar, udah usah digituin pianonya, coba main. Nggak bisa dia gitu. Saya kembaliin uangnya gitu. Gaya mesti datang sampai ngumpulin duit gitu ya. Iya gitu. Tapi selamanya nggak bisa ke sini kok. Iya, iya. Ya, karena kan artinya bahwa untuk pekerjaan arranger itu ya tidak seperti dilihat orang hanya tekan tombol ini selesai, nggak Iya. sebegitunya ya. Gitu. Kadang orang, halo dia ngalipis. Enggak kok, susah kok. Kadang orang, gampang sekali. Susah loh, coba sini duduk. Gitu. Belum lagi ketika buntu nggak ada ide Iya. itu ya gitu ya. Itu bisa Ini dia kan memori dari pengalaman Pernah manusia. nggak dia, nah Ayu mungkin tahu juga, mungkin misalnya apa yang dilakukan Arta ketika dia lagi blank nggak dapat ide biasanya? diam aja, tidur aja Tidur kok. ya, tak tinggal. Sehari, 2 Tidur. hari sampai moodnya balik lagi, baru dia ke Paling studio. lama berapa hari dia pernah dalam tanda kutip tidak paling 3 menyentuh hari lah. 3 harian. 3 hari saya nggak ke studio. Nggak sama sekali nggak ke studio. Itu nggak. cara untuk mengatasi itu ya daripada dipaksakan gitu ya. Iya, bener kok. Sama sekali nggak ada mood untuk bikin musik itu nggak bisa dipaksain gitu. Harus di break dulu, mungkin otaknya lagi lelah gitu. Iya. Mungkin Nice. Diistirahatkan dulu. Kalau pas semangatnya itu tuh, kok ada waktu pas paling semangat tuh pas bokeh. Ngejar target ya. Otomatis Ini keluar. udah tanggal tua ya, gitu ya. Udah tanggal tua nih. Udah kosong nih rekening. Kayak bin gitu. Itu paling semangat itu. Otomatis keluar inspirasinya. Yang ingin bikin lagu ke Arta, hari baiknya adalah tanggal 20 ke atas ya. 20 ke atas pasti itu ternyata Udah pasti itu, ya. pasti keluar tuh kok. Tapi ini Dek, ngomongin soal tarif atau harga. Kadang orang menganggap bahwa arranger itu cuma itu gampang. Sehingga seringkali dipikir mudah itu biaya. Idealnya gitu, Dek. Idealnya tanpa menyebut harga rata-rata dulu. Satu lagu itu berapa, Dek, untuk arranger? Untuk lagu Pebali. Idealnya berapa untuk Arta? Minimal sih, kalau minimalnya, Ya. kalau saya minimal 1,5 lah. 1,5 itu udah. Satu lagu. Udah Ya. sampai mastering atau arranger gitu? Ya, sudah. Kalau saya ya 2,5 lah gitu. Ya karena kan bahwa itu tadi pekerja itu kan tidak mudah dan ide itu mahal kan gitu ya. Itu pengalaman sekian tahun loh kok. Itu enggak gampang itu. Pengalaman sekian tahun tuh memang kelihatannya gampang, tapi Proses sebelumnya itu ya, bisa itu, sekarang ya, ya. itu. Belum lagi alatnya. Investasi alat. Apa ya kalau di kantor penyusutan ya. Iya, penyusutan Biaya aset. penyusutan aset itu Iya. ada harusnya kan itu. Kalau saya kan original semua gitu. Jadi enggak main-main ininya alatnya gitu. Ada nggak yang arranger baru tuh yang datang ke Arta dalam arti kata minta diajar atau berguru kepada Arta? Ada. Dan Arta nggak pelit untuk berbagi ilmu itu. Ada seseorang yang sampai settingan saya, dia bawa settingan saya. Tak bisa juga kok. Garis 5-6 lenan masalahnya ya. Sama kayak chef lah, tukang masak gitu. Kita kasih bumbu sama. Resep yang Makanya, sama, iya. bahan yang sama, Hasilnya pasti Hasilnya lain. beda ya. Itu ada, saya nggak pelit. Nah artinya Arta nggak khawatir ya soal nanti bakal itu. ditiru karena, gitu nggak? karena kalau prinsip saya begitu, kayak tukang masak. Kita kasih bahan yang sama, pasti beda rasanya. Itu karena kita mempunyai rasa, telinga juga beda. Ini yang berbeda, Ya, ini rasa terus itu yang beda ya benar. telinga, skill juga beda. Tuh, walaupun settingan sama. Saya kasih settingan ini, bawa dah settingan saya. Belum tentu bisa gitu kan. Balik lagi dia mixing ke saya. Kalau yang paling rame, paling padat gitu deh, dalam mungkin hitungan seminggu lah atau sebulan bang, berapa banyak order yang pernah paling tinggi masuk itu deh? Atau dalam sehari itu pernah ngerjakan berapa paling tinggi? Paling tinggi? Ya. Itu dulu berapa ya? 7 musik. 7 ya. Langsung take Satu vokal. hari. Langsung take vokal.
Wow, ambil take vokal langsung musik, Iya. 7 lagu satu hari bisa. Kondisi saya masih bagus gitu. Kalau sekarang, Kalau saya batasi, walaupun ramai saya batasi. kalau sekarang berapa batas deh? Paling 1 hari 3 musik lah. 3 musik. Dan itu artinya memang harus dijadwal ya, Jadwal. ngantri ya. Kalau dulu kan saya ambil-ambil aja kok waktu di studio Penateh itu. Yuk teh vokal rame sampai jam 2 pagi. Masih Sekarang juga enggak. ada. Iya, kalau enggak. Sekarang kondisi ya. Iya. Ya, sekarang paling 1 hari itu jadwal 2 lagu aja rekamannya. Rekaman, sisanya untuk take vokal, untuk mixing, lainnya itu. Mulainya jam 1 sampai jam 5. Kalau itu enggak mau saya. Berarti De Arte udah sadar ngukur energi sekarang. Udah, Iya. kalau dulu pernah sampai jam 5:30 pagi kok. Iya. Saya bangun berapa kali loh, suami saya mana? Suami saya mana? Ternyata masih di Masih studio. kerja gitu ya? Iya, sampai jam Akhirnya 5:30 pagi. saya stop kena tensi kan. Iya. Hipertensi. Oh, saya harus Iya. udah enggak bisa kayak dulu lagi ini. Malam saya enggak kerja kok. Paling enggak jam 7 udah. Udah istirahat udah Iya. gitu kan. Karena enggak bisa karena kita udah tubuhnya udah beda sama dulu gitu. Ya, dan kita sadar bahwa kita ternyata sudah tua. Makin banyak penyakit yang muncul. Tapi tetap mengenang pengalaman sebagai arranger itu nggak akan ada habis ceritanya deh ya, suka dukanya itu ya. Pernah nggak ada artis dan tanda kutip terpaksa deh, artinya bahwa mungkin ada tokoh orang besar gitu lah yang minta dibikinkan musik. Padahal menurut artis ini nggak masuk sebetulnya, tapi karena enak nggak enak. Dan kemudian ya karena cuannya juga oke, udah dikerjain aja. Pernah nggak pengalaman itu? Minimal inilah saya benerin lagi gitu. Misalnya lagunya dibenerin. ya lagunya kurang bagus, dia benerin lagi gitu. Sedikit mengurangi rasa bersalah Ya, nah, itu gitu ya. Kalau vokalnya kurang bagus, sekarang kan canggih kok, Ya. tinggal kedeng-kedeng aja gitu. Nah, soal itu ada banyak yang bukannya mengeluh, orang mengatakan rekaman bagus, paling maniorin live kan benyah. Nah itu banyak nggak masih menghadapi kasus gitu deh? Karena artinya mereka bagus karena dibantu oleh autotune misalnya Iya. apa deh? Ini kalau menurut saya begini, kalau rekaman itu kan hasil yang tidak bisa diulang kok. Iya. Artinya didengar itu tidak bisa berubah. Tetap kan, makanya walaupun suaranya jelek, kita bagusin karena kita akan dengar terus dia gitu. Kalau lain dengan live salah udah lewat. Gitu. Kalau rekaman ya harus bagus. Misalnya kalau dia suaranya aslinya jelek, ya harus belajar gitu. Kalau nggak belajar, tanggung risikonya sendiri dibully. Kalau yang tapi pernah nggak ngerasa bahwa artinya dalam tanda kutip secara iseng, apalagi netizen kan ramai orang mengatakan bahwa arranger nguluk-nguluk nih anak sih bisa menggening ya luwung benda di gitu. Pernah nggak ada komentar gitu? Banyak. Saya sukanya kan gitu. Nanti sebenarnya maksud saya untuk motivasi kok. Iya. Motivasi. Biar dia mau belajar gitu. Iya. Ada yang begitu bagus sekarang. Artinya dia malah tertantang ya. Iya. Lah arti di kaset luwung di menggening live. sih bisa kan gitu. Iya. Ada yang itu semangatnya tinggi itu kan. Sampai sekarang gampang sekali. Dulu ketuaan aja dia gini. Live-livean. Iya. Sekarang bagus. Artinya bahwa peran arranger itu multi ya sebetulnya, bukan Iya. sekedar selesai musik enggak. Tapi Iya. tanggung jawab apa istilahnya post production ya. Setelah produksi. Iya, dari praproduksi, produksi post itu juga tanggung jawabnya kan itu kan. Iya. Ngasih motivasi juga kok. Kalau ada yang suara jelek, suara saya jelek. Siapa bilang jelek? Saya harus begitu. Kasih dia semangat gitu. Ternyata arranger dalam tanda kutip ya, Ayu apalagi seorang pendidik, arranger itu dia harus memahami jiwa pendidik gitu ya, Iya. jiwa guru ya. Iya benar kok. Kalau di arte tuh lebih ke mengedukasi dia. Kalau ada edukasi. teman-teman penyanyi yang ke sana tuh dikasih Kesan- arahan-arahan kayak gitu supaya semangatnya muncul, supaya belajar. mau belajar seperti itu. Walaupun mungkin seperti tadi ngusir itu tanggapannya berbeda-beda. Iya. Gitu. Ya. Kalau dulu caranya keras, kalau Iya. sekarang enggak. Iya. Gitu. Ada sampai penyanyi yang saking takut lihat sebengnya di arte tuh dibalik mic-nya ke Balik kok. ini kan dia di sini Dapat gini nggak mau nggak gitu. berhadapan sama Iya. arranger, malah ngadep ke Dibalik tembok dia. dia nyanyi gitu. Lampunya minta dimatiin. Karena
karena takut ya sebelumnya ada sampai gitu kok. Ayo kan pengalaman rekaman. Memang Sebangnya galak nggak tuh gimana? Ketika dia rekaman? nangis dulu. Kalau awal-awal tuh Pernah nangis. nangis Iya, pertama. nangis tiap rekaman Waktu nangis. rekaman Keliwat Sayang. Iya, Iya. karena tuh saya kan berangkatnya dari penyanyi festival, ikut-ikut lomba Ya. gitu. Jadi Sekarang harus komersil kan Nah, harus berubah. Kan berubah jadinya harus cengkoknya lah berubah, cara ngambil nafasnya, betul, soalnya. cara menghayati lagunya. Saya banyak belajar dari Bride Arto, walaupun awal-awal kan kayaknya jahat gitu Iya. ya, kok istrinya sendiri kok dimarahin gitu sampai saya nangis di dalam tuh. Apa sih salahnya lagi nih, udah bener kayaknya. Cuman menurut dia belum pas gitu. Ulang gitu aja terus sampai berkali-kali udah sampai dapet. Nah, sekarang udah bisa gitu. Udah ngerti lah apa. Justru gitu. memarahi istri sendiri risikonya lebih kecil ya daripada memarahi orang lain. Iya. Iya. Gini juga kok, karena mungkin saya orang Singaraja ya. Ya. Ini itunya agak Karakternya Iya, memang gitu ya, Bu. intonasinya agak Ya. keras itu. Padahal Sebenarnya maksudnya nggak begitu kan. Itu kayak tuange, Iya, kayak padahal enggak sebenarnya Iya. gitu. Enggak galak. Logatnya bisa diartikan Iya. berbeda gitu ya. Dia nangis dia dulu. Aduh, ya. awal-awal. Kalau dihitung-hitung sampai sekarang, masih ingat nggak kurang lebih udah ada berapa lagu yang Dek tangani arrangement? Musiknya Iya. ribuan dah. Sampai 1000 lebih udah. Lebih. Kalau lagu ciptaan sendiri? Ratusan ada. Ratusan ada. Nah, ngomong-ngomong soal lagu ciptaan, tapi saya yakin Ayu pasti senyum-senyum deh, karena ketika De Arte bikin lagu, itu untuk orang lain bisa-bisa viewernya jutaan deh ya. Iya. Tapi kalau untuk Ayu, Belum. Itulah kok. Saya beban, iya. Merasa bersalah. tapi kalau De Arte, nah itu kan tadi lagu untuk Ayu khusus dapat dari kisah sendiri. Tapi De Arte ada bikin beberapa lagu, saya nggak hafal betul, tapi ada beberapa lagu yang De Arte bikin di luar dugaan, booming dan banyak Iya. yang naik. Kalau boleh berbagi tips gitu, Dek, caranya gimana, Dek? Atau itu seketika aja muncul ilham, Dek? Seketika tuh. Yang begitu-begitu seketika dia. Salah satu contohnya yang mana? Yang mungkin De Kalau Arte yang juga for- nggak duga itu bakal booming. Pertama itu kan formalin itu. Ya, Itu yang formalin paling sih favorit. lu. Ini yang ini. Pak bikin lagu kayak gini nih ada apa? Rinso itu kan? Rinso sik lo gitu. Ya, Kadang kan itu dulu kita lihat di kan. medsos Saya nggak ya, tahu. gitu. Ya. Bikinnya. Ungkapan Rinso sik loh gitu. Ya. Langsung saya ambil gitar, langsung jadi baitnya. Formalin sih lu dan Ya, ternyata langsung naik. jadi baitnya. Tapi tak pakai candaan jorok-jorok gitu. Ya. gitu. Itu masih di HP kan. Terus besoknya dilanjutin rapnya. Itu apa namanya? Kayak spontan tuh. Spontan Ya. aja, nggak malah kalau berpikir kalau ngalih ide itu sebakat malah Iya. udah. Dan apa lagi ya, spontan. Kalau yang paling berkesan bagi De Arte apa? Lagu ciptaan sendiri. Ciptaan sendiri. Ya, entah dari suksesnya, makna lagunya atau apanya. Formalin sih. Itu formalin paling, karena ini lucu lagu itu. Apa namanya? Kayak canda-candaan. Saya baru tahu soalnya dia dari beberapa lagu yang booming itu. Ternyata dia punya selera humor juga dari kalimat-kalimat itu ya. Iya kok, orang apa namanya lebih. Sebenarnya saya lucu loh, inspirasinya kok. lebih. Ya, orang bilang serem gitu, tapi itu lirik lagunya itu loh yang dapat saya rasakan beberapa lagu. Banyol mesin liriknya gitu. Dan pilihan katanya, nah bedanya ini lagi tanpa menyinggung yang lain. De Arte juga pilihan bahasanya itu pas gitu, ada tidak terlalu banyak campur-campur lagu kayak ini nggak bahasa itu. Dia bahasanya masih tertata dengan baik gitu ya. Iya kok. Gitu. Jadi lucunya memang sehari-hari. Iya kok. Orang lihat mungkin dari tampilannya Iya. nih serem gitu kan. Tapi kalau udah ngobrol gitu, dia aslinya humoris gitu. Makanya saya tertarik gitu. Oh, itu punya. Soalnya saya humoris sih. Banyak yang baru datang tuh, kadang kan ada orang klien baru datang sekali, 2 kali, 3 kali tuh udah jual jorok-jorok dah. Baru tawang rahasia ada gitu ya. Ya karena dari lirik lagunya tuh beberapa tuh udah menunjukkan itu. Oh, ternyata lucu-lucu juga gitu. Saya benar-benar nggak hafal persis, tapi tiap kali ada lagu baru saya lihat pencipta De Arte. Enak nih kata-katanya itu gitu. Bakat kan gitu deh ya. Asik soalnya kalau dapat kata-kata gitu, ketawa sendiri kalau pas bikin tuh. Asik soalnya. Ada kepuasan tersendiri itu. Kayak gombal gitu. Ya, Iya. Kadang kan dia punya ide tuh.
saya disuruh buatin, tolong buatin dulu lirik dasar-dasarnya. Saya kan buatin yang baku lah kok ya, yang seperti biasanya nanti. Ya maklum dulu calon guru ya. Dulu kan jadi jadi bahasanya itu sekali. Terus tuh dilihat sama dia, disempurnakan lagi sama Bide Arte, pakai bahasa yang agak apa namanya, nggak seperti orang kebanyakan bawain gitu. Pokoknya mudah diinget, cuman nggak pasaran bahasanya gitu. Dia sukanya gitu. Nah, ini kalau ngelihat fenomena musik sekarang gitu, Dek. Artinya Dek Arte ngelihat kecenderungan musik pop Bali sekarang itu seperti apa, Dek? Artinya perkembangannya. Karena apakah karena semata-mata terpengaruh oleh tren atau mungkin ada progres peningkatan atau apa, atau stagnan mungkin, Dek? Kalau sekarang itu musiknya mix kok. Campur-campur dia. Gitu. Ada perubahannya sangat cepat itu loh. Kalau kemarin kan gengeknya naik, sekarang OAOE dan itu cepat sekali gitu. Artinya gimana ya? Nggak bisa diprediksi juga. Nggak bisa. Kalau itu dibilang peningkatan dengan penurunan, nggak bisa kok. Karena seni itu nggak bisa diukur hanya dengan itu aja. Gitu. Itu yang penting masyarakat suka. Ya udah, itu kita ikutin aja. Atau gitu. mungkin bahwa tren itu cepat berganti, cepat berubah. Berganti. Itu yang lebih tepat ya. Kemarin gengeknya tuh sempat berapa tahun? 2 tahun kayaknya, 2 tahun. Iya, ketika dari apa namanya, tua adalah nyawa itu naik lebaran kan. Itu dari itu. Terus kemudian koplo sempat kendang kempul dulu Kendang yang kempul. baru. Sekarang OAOE-nya kan kita sampai kapan? Nggak tahu juga, kita ikuti aja kok. Sebagai pelaku ya jalannya aja kan. Jalannya aja gitu. Tetap kita ke arah mana pasarnya ke sana, tapi masih dengan ciri khas kita gitu. Nah, yang terakhir tanggapan Ayu maupun Dek Arte terhadap minat generasi sekarang dan anak muda sekarang terhadap lagu Bali seperti apa kalau ada Ayu maupun Dek Arte ngeliat? Kalau dari saya sih kok seneng yang lihat generasi muda sekarang lebih lebih berkreasinya itu lebih kreatif gitu loh kok. Tapi dengan bahasa Bali itu artinya dia kan lebih mencintai ininya produknya sendiri. Senang sekali saya, apalagi tambah rame pasarnya, tambah Lebih senang. pada upaya pelestarian bahasa Bali itu Ya, ya. Bahasa Balinya. Kalau Dek Arte ngeliat gimana? Kalau saya lihat sih gengsi anak-anak sekarang itu nggak gengsi lagi lagu Bali. Udah berbeda ya. Udah Zaman awal 2000 dulu iya, masih masih gengsi-gengsi. Ya. suka tapi diam-diam gitu. Apalagi yang kerja-kerja sekarang, yang kalau dulu kerja-kerja di pariwisata itu gengsi lagu Bali kok. Padahal diam-diam suka gitu ya. Nah, memang nggak suka. Sekarang ini bahwa dari 2000 berapa ya? 2014 itu udah mulai orang-orang. Pengaruh medsos dan internet itu juga mungkin ya gitu. Karena ada seorang yang bilang begini, sekarang musik Bali saya udah senang karena kemasannya enggak seperti jadul-jadul lah gitu. Gitu dulu saya lagu barat ya, sekarang sudah suka lagu Bali. Tidak monoton gitu. Tapi bahwa yang dibilang jadul itu pun akan tetap ada sebetulnya kan masih. Kan ada itu. Sekarang kan muncul lagi ya jadul-jadul. Ya karena kan namanya tren itu pasti akan berputar kan lagi gitu kan. Dan yang penting Ayu bisa tetap eksis, Dek Arte juga orderannya tetap banyak kan itu deh. Kita doakan. Terima kasih Dek Arte dan Ayu sudah mampir di Ukemade. Semangat tetap berkarya dan satu saat kita tunggu lagi karya-karya terbarunya yang booming gitu. Terima kasih sekali lagi dan tetap teriring salam secangkir kopi hangat.